Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Syaiqo. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melakukan review materi dari pertemuan dua sekolah paralegal, di mana dalam hal ini terfokuskan pada pidana narkotika. Langsung saja, sejauh yang saya pahami dari materi yang sudah diberikan oleh pemateri, landasan hukum daripada eh, pidana narkotika ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana petugas inti yang melakukan tindakan uh, tindakan untuk menangani hal ini adalah Badan Narkotika Nasional atau yang terbiasa kita sebut dengan BNN, di mana tugas mereka adalah melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dalam hal peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika. Apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka mengecek laporan dari orang-orang yang sudah memberikan keterangan bahwa terdapat aktivitas yang sudah tadi disebut, yaitu aktivitas tentang penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika. Lalu kemudian BNN melakukan pemeriksaan terhadap baik itu orang ataupun korporasi yang melakukan kegiatan tersebut, dengan dari hal penggeledahan, lalu penyitaan barang, bahkan sampai pada tes booking. Selain daripada itu, mereka memanggil para saksi untuk memberikan keterangan yang bisa memperkuat alat bukti mereka untuk selanjutnya setelah cukup bukti mereka melakukan penangkapan. Nah, setelah penangkapan, maka tempat sekaligus alat bukti akan dilakukan penyegelan. Nah, semua perkara yang mereka mereka persiapkan itu, atau BNN persiapkan itu lengkap, maka akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, bagaimana advokasi terhadap orang yang sudah mengalami proses penangkapan tersebut? Nah, sebagai advokat kita bisa mengajukan pra penuntutan, di mana dalam pra penuntutan ini kita bisa memeriksa hasil penyelidikan penyidik. Kemudian, walaupun nanti ada namanya itu dari penuntut umum, dari hasil penyidikan yang sudah didapat itu mengecek apakah mereka itu end user, ataukah mereka mengecek juga laporan keuangan, aliran keuangan daripada para tersangka, lalu kemudian cek gaya hidupnya, bahkan sampai pengecekan laboratorium. Kalau terbukti terbukti benar-benar mereka itu melanggar, melakukan pelanggaran, jadi yang ini lebih lebih konkret lagi itu terdapat pada pasal 127 ayat 1 tentang Undang-Undang Narkotika, melakukan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika atau perkursor narkotika, maka berkas yang tadi sudah cukup untuk dijadikan sebagai laporan dengan berbagai alat buktinya akan dilimpahkan kepada pengadilan. Nah, sebagai sebagai advokat untuk kepada para tersangka, kita bisa mengajukan pembelaan kepada dengan melakukan rehabilitasi atau rehabilitasi proses hukum oleh Kejaksaan Negeri. Di mana rehabilitasi proses hukum ini yang secara singkatnya adalah itu berisi tentang penetapan tempat untuk rehabilitasi dan lamanya rehabilitasi. Eh, dari beberapa hal yang saya sampaikan, dalam hal ini cukup terbatas pengetahuan saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya pemahaman saya jauh lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.